Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar aljabar. Nah, sebelum mulai saya ingetin lagi, jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe. Nah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan aljabar? Jadi, aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan atau untuk pemecahan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk-bentuk dari aljabar yang pertama adalah konstanta, kemudian variabel dan juga koefisien yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Kemudian di sini ada sebuah contoh, yaitu 2x ditambah 5, di mana 2 ini disebut dengan koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada tepat di depan variabel. Kemudian x ini disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah nilai yang bisa berubah-ubah. Jadi variabel ini tidak harus atau tidak wajib x, tapi bisa A, bisa B, bisa C, bisa Z, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian 5 itu disebut dengan konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap, ya. Nah, variabel ini bisa disimbolkan menggunakan huruf. Contohnya ada variabel A, B, C, kemudian X, Y, Z, dan lain sebagainya. Kemudian suku yaitu sebuah konstanta atau variabel beserta koefisiennya. Kemudian antar suku bisa digabungkan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 8. Berarti 8 ini terdiri dari satu suku yang berupa konstanta, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah 9A ditambah 2B, di mana terdiri dari dua suku, yaitu ada 9A dan juga 2B yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan. Ya, kemudian contoh yang ketiga, 3n kuadrat dikurang 2n dikurang n itu terdiri dari 3 suku, yaitu suku yang pertama adalah 3n kuadrat, suku yang kedua 2n, dan suku yang ketiga adalah n, di mana yang dihubungkan menggunakan operasi pengurangan. Nah, itu beberapa contoh dari antar suku yang bisa digabungkan menjadi operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian suku bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama suku sejenis dan juga yang kedua adalah suku tidak sejenis. Apa sih yang dimaksud dengan suku sejenis? Suku sejenis adalah variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Contohnya suku sejenis 2p kuadrat Q ditambah 5p kuadrat Q. Jadi di situ terlihat bahwa pangkat dan variabelnya sama. Pangkatnya adalah 2, kemudian variabelnya ada 2, yaitu P dan juga Q. Yang kedua adalah suku tidak sejenis. Apa itu suku tidak sejenis? Berarti kebalikan dari suku sejenis, yaitu variabel dan pangkat variabelnya tentunya berbeda. Contohnya 2x y kuadrat ditambah 2x kuadrat y. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, variabelnya sama x dan y, namun pangkatnya itu berbeda, ya. Variabel yang pertama adalah x. X yang pertama pangkatnya itu 1, kemudian x yang kedua pangkatnya 2. Berarti variabel pangkatnya tidak sama. Kemudian yang y. Y yang pertama pangkatnya 2 dan y yang kedua pangkatnya 1. Tentu itu untuk variabel dan pangkat variabelnya berbeda. Jadi dinamakan dengan suku tidak sejenis.